Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bu Delita. Hari ini kita belajar mata mapel bahasa Indonesia, yaitu teks formulir. Sudah siap ya? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian teks formulir dengan tepat. Yang kedua, melalui video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir dengan benar. Sebelumnya, Ibu menerangkan pengertian teks formulir terlebih dahulu. Pertama, teks formulir merupakan lembar isian yang bertuliskan tentang data diri. Teks formulir juga disebut dengan borang. Teks formulir merupakan alat untuk merekam atau mendapatkan informasi. Biasanya, teks formulir berisi identitas diri dan keperluan orang tersebut. Hal penting dari pengisian formulir adalah mengisi dengan data yang sebenar-benarnya. Dengan adanya teks formulir, pengisian data akan seragam dan menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Di samping ini merupakan contoh dari teks formulir. Selanjutnya, tujuan adanya teks formulir antara lain yang pertama mempermudah pencatatan data. Yang kedua, untuk mempermudah dalam mengklarifikasi data. Yang ketiga, sebagai prosedur kerja. Yang keempat, mendapatkan informasi data diri. Kemudian, apakah fungsi teks formulir? Fungsi teks formulir antara lain mempermudah dalam pencatatan dan penyimpanan data. Yang kedua, untuk mengurangi penyimpanan karena adanya keseragaman data. Yang ketiga, seperti yang dikatakan tadi, untuk menghemat waktu, tenaga, dan juga menghemat penggunaan kertas. Kali ini kita belajar mengenai jenis-jenis teks formulir. Teks formulir terdiri dari banyak jenis ya anak-anak. Di sini Ibu beri contoh. Ini yang namanya formulir pendaftaran. Biasanya pada awal-awal masuk sekolah itu ada pendaftaran, pasti diberi formulir pendaftaran di sini seperti ini. Biasanya ada nama siswa, asal sekolah, tempat tanggal lahir, seperti itu. Yang kedua adalah kartu anggota. Di sini Ibu memberikan contoh anggota perpustakaan. Di sini juga ada data diri ya, seperti nomor anggota, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan masih ada yang lainnya. Kemudian teks formulir yang ketiga yaitu wesel pos. Ada yang pernah lihat wesel pos? Wesel pos ini biasanya digunakan untuk pengiriman uang melalui pos. Isinya antara lain ada tanggal, nominal uang, nama pengirim, terus nama yang tujuan, nama tujuan, alamat, seperti itu. Yang keempat, slip tabungan atau bukti setoran. Jadi kalau kamu ingin menabung, biasanya mengisi terlebih dahulu formulir seperti ini. Di sini juga ada nama pemilik rekening, ya, terus nama penyetor, alamat penyetor, kemudian jumlah nominal, terbilangnya juga berapa, ada tanggalnya, seperti itu. Teks formulir selanjutnya adalah daftar riwayat hidup. Biasanya ini dilampirkan pada saat melamar pekerjaan atau dilampirkan pada surat lamaran pekerjaan. Isinya juga lengkap, ada nama, umur, tempat tanggal lahir, agama, tempat tinggal sekarang, bahkan ada pendidikan,
juga ada pengalaman bekerja. Selanjutnya, nah ini mungkin jarang dilihat sekarang ya. Ini namanya kartu pos. Kartu pos ini biasanya digunakan untuk mengirim ucapan, mengirim kata selamat, biasanya melalui pos. Nah, di sini juga disertai dengan alamat dan nama pengirim. Biasanya diisi sebelah sini. Kalau ini alamat dan nama penerima. Selain itu, dalam teks formulir juga ada petunjuk pengisian teks formulir. Nah, biasanya ada di bagian bawah ini. Ini Ibu perjelas lagi. Nah, petunjuk pengisian teks formulir ini biasanya seperti ini. Isilah formulir menggunakan nama lengkap. Isilah formulir menggunakan huruf kapital, huruf besar. Pengalaman di bidang tari diri dengan pengalaman mengikuti sanggar tari. Nah, biasanya berisi penjelasan-penjelasan supaya kalian tidak salah dalam mengisi formulir. Nah, seperti ini. Petunjuk pengisian formulir adalah panduan yang digunakan saat mengisi formulir. Tujuannya supaya orang yang mengisi formulir tidak mengalami kesulitan dan tidak terjadi kesalahan dalam mengisi formulir. Petunjuk pengisian formulir biasanya ada di bagian bawah formulir. Beberapa formulir memiliki petunjuk khusus seperti menggunakan huruf kapital atau huruf besar, terus harus mengisi dengan tinta berwarna hitam, dan masih banyak yang lainnya. Sekarang kita akan belajar langkah-langkah pengisian teks formulir. Sini ada sudah ya. Yang pertama, bacalah judul dan keterangan formulir. Jadi kalian pertama membaca judulnya di bagian atas itu judul. Misalnya formulir pendaftaran SD ... Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua, bacalah petunjuk pengisiannya dan isilah sesuai petunjuk. Yang kedua, carilah petunjuk pengisian. Jadi kalian tidak salah dalam mengisi formulir. Yang ketiga, perhatikan bagian yang harus kamu isi dan bagian yang tidak diisi. Yang keempat, isilah formulir sesuai permintaan tanpa harus menambah atau mengurangi. 5. Jawablah pertanyaan formulir dengan benar. Artinya, jawabannya harus benar-benar dalam keadaan seperti itu, bukan dibuat-buat ya. Misalnya tanggal lahir karena tahun 88, maka kamu diganti tahun 90. Itu tidak benar ya. Contoh pengisian formulir. Nah, di sini Bu Guru ada contoh formulir pendaftaran Pekan Olahraga dan Seni Guru. Di sini ada nama peserta, berarti namamu ya dilengkapi. Ini misalnya suatu contoh namanya Ibrahim. Tempat tanggal lahir. Karena tempat tanggal lahir maka yang diisikan tempat dulu. Dan selanjutnya tanggal lahir. Nah, seperti ini. Tempat tanggal lahir berarti tempatnya Probolinggo, tanggal lahirnya ini. Yang ketiga, utusan unit TK. Karena ini formulir pendaftaran untuk guru TK ya. Jadi ini perwakilan dari TK mana? Misalnya Bu Guru beri seperti ini. Selanjutnya, kecamatan. Bisa kita isi misalnya Kecamatan Kanigaran. Nomor telepon berarti yang diberikan nomor telepon peserta ini ya, bukan nomor telepon orang lain. Misalnya ini. Nah, di bagian bawah ini merupakan tempat atau penulisan pendaftaran. Misalnya di sini Probolinggo tanggal berapa pada saat kalian mendaftar di seni guru ini. Terus di bagian sini peserta lombanya yang nama peserta ini. Nah, kita beri nama terang.
tulis dulu Ibrahim, terus lalu diberi tanda tangan. Dengan ini kepala sekolah biasanya. Nah, sama juga nama terang, terus diberi tanda tangan. Ya, demikian sekilas materi mengenai teks formulir dari Ibu. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.